Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar kimia. Di mana untuk yang hari ini saya akan menjelaskan hukum Avogadro dan hukum Gay-Lussac. Di sini kita lihat hukum dasar kimia itu terdiri dari hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Hukum kekekalan massa sudah diketahui, sudah dipelajari bahwa massa zat sebelum dan sesudah bereaksi sama dengan massa zat setelah bereaksi. Jadi massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah bereaksi. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Di sini isinya perbandingan unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Dan yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda. Jika ada dua senyawa yang dibentuk dari dua unsur yang sama dan massa satu unsur pada kedua senyawa itu sama, maka unsur yang lainnya mempunyai angka perbandingan yang sederhana dan bulat. Yang akan kita pelajari adalah hukum perbandingan volume dan hukum Avogadro. Yang pertama, hukum perbandingan volume. Apa bunyinya hukum perbandingan volume? Di sini pada tahun 1808, ilmuwan Prancis Joseph Louis Gay-Lussac berhasil melakukan percobaan tentang volume gas yang diukur pada suhu dan tekanan tetap, dan data yang diperoleh sebagai berikut. Percobaannya ada 3 kali, di mana ada volume gas oksigen, volume gas hidrogen, dan volume uap air yang dihasilkan. Di sini ada 1, volumenya 2 dan 2. Yang kedua yang dihasilkan. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi di sini kita lihat ya, berapa, kan kita punya 3 liter oksigen, berapa C3H8-nya, berapa karbon dioksidanya, dan berapa airnya. Jadi ada rumusan adalah perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi volume C3H8 dibagi volume O2 sama dengan koefisien CH3H8. Gay-Lussac, hukum ini hanya berlaku untuk reaksi gas yang susunannya sederhana. Hukum perbandingan volume tidak berlaku. Dan di sini juga ada hukum Avogadro. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar kimia. Di mana untuk yang hari ini saya akan menjelaskan hukum Avogadro dan hukum Gay-Lussac. Di sini kita lihat hukum dasar kimia itu terdiri dari hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Hukum kekekalan massa sudah diketahui, sudah dipelajari bahwa massa zat sebelum dan sesudah bereaksi sama dengan massa zat setelah bereaksi. Jadi massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah bereaksi. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Di sini isinya perbandingan unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Dan yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda. Jika ada dua senyawa yang dibentuk dari dua unsur yang sama dan massa satu unsur pada kedua senyawa itu sama, maka unsur yang lainnya mempunyai angka perbandingan yang sederhana dan bulat. Yang akan kita pelajari adalah hukum perbandingan volume dan hukum Avogadro. Yang pertama, hukum perbandingan volume. Apa bunyinya hukum perbandingan volume? Di sini pada tahun 1808, ilmuwan Prancis Joseph Louis Gay-Lussac berhasil melakukan percobaan
tentang volume gas yang diukur pada suhu dan tekanan tetap, dan data yang diperoleh sebagai berikut. Percobaannya ada 3 kali, di mana ada volume gas oksigen, volume gas hidrogen, dan volume uap air yang dihasilkan. Di sini ada 1, volumenya 2 dan 2. Yang kedua adalah 2, 4, dan 4. Yang ketiga ada 3, 6, dan 6. Apa itu maksudnya? Dari data tersebut, bagaimana perbandingan antara volume oksigen, hidrogen, dan uap air, serta bagaimana persamaan reaksinya. Percobaan pertama, volume gas oksigen direaksikan 1 liter. Volume gas hidrogen direaksikan 2 liter dan volume uap air direaksikan menjadi 2 liter. Yang kedua sama, 2, tapi volume gas hidrogennya menjadi 4 dan volume uap airnya menjadi 4. Yang ketiga, direaksikan 3 liter untuk oksigen, hidrogen 6 liter, dan volume uap air 6 liter. Jadi kita lihat sekarang, yang perbandingannya adalah 1:2:2. Ini dari mana? Dari data tersebut, setiap 1 liter volume gas oksigen bereaksi dengan 2 liter volume gas hidrogen, menghasilkan 2 volume uap air, sehingga perbandingan antara volume oksigen, volume hidrogen, dan volume uap air berturut-turut adalah 1:2:2. Kita lihat ya dari percobaan ke-1, ke-2, dan ke-3. Jadi diperoleh perbandingannya adalah 1:2:2. Persamaan reaksi dari percobaan tersebut adalah oksigen tambah H2O menjadi H2O. Berarti di sini gas oksigen, gas hidrogen jadi uap air, 2 atom hidrogennya, 2, maksudnya 2 molekul hidrogen dan 2 molekul airnya. Berarti perbandingan koefisiennya 1:2:2. Jadi itu adalah perbandingan koefisiennya, di mana oksigen itu tidak ada apa-apa berarti 1, yang hidrogen itu 2, dan air adalah 2. Dari data di atas ditemukan bahwa perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisien unsur atau sensewanya pada persamaan reaksi setara, yaitu persamaan reaksi dengan jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Jadi harus sama ya antara sebelah kiri atomnya dengan sebelah kanan. Misalnya oksigen sini 2, di sebelah kanan juga 2 kali 1 2. Hidrogen di sini 4, sebelah kanan juga 4. Hukum perbandingan volume. Dari data tersebut, Gay-Lussac menyimpulkan pada temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume yang bereaksi dan hasil gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana, sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu koefisiennya, maka perbandingan volumenya bisa dicari. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum perbandingan volume. Gay-Lussac dari tahun 1778 sampai 1850. Kita lihat contoh soalnya. Di sini ada salah satu komponen gas LPG, propana atau C3H8 pada suhu dan tekanan tertentu. Gas propana dibakar sempurna dengan oksigen menurut reaksi C3H8 gas ditambah O2 gas menjadi CO2 tambah H2O. Ini koefisiennya sudah setara ya. Jadi koefisien dari C3H8 adalah 1, untuk oksigen 5, untuk karbon dioksida 3, dan untuk air adalah 4. Jadi kalau misalnya kita punya 3 liter gas oksigen, berapakah volume C3H8 yang bereaksi dan gas-gas yang lain yang dihasilkan? Kita lihat penyelesaiannya.
Jadi di sini kita lihat ya, berapa, kan kita punya 3 liter oksigen, berapa C3H8-nya, berapa karbon dioksidanya, dan berapa airnya. Jadi ada rumusan adalah perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi volume C3H8 dibagi volume O2 sama dengan koefisien C3H8 dibagi koefisien O2. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa volume C3H8 sama dengan koefisien yang ditanyakan, karena yang ditanyakan C3H8 dibagi koefisien O2 dikali, kenapa O2? Karena O2 yang diketahui, kali koefisien O2. Nah, kita lihat koefisien dari C3H8 adalah 1. Kalau tidak ada apa-apa berarti 1. Dibagi 5 karena koefisien oksigen dikali 3 liter. Berarti hasilnya adalah 0,6 liter. Jadi sesuai dengan hukum perbandingan volume ya. Jadi volume gas banding dengan koefisiennya. Sama dengan untuk CO2 dan H2O ya. Untuk 3/5 kali 3 liter volume H2O, 4/5 kali 3 liter ini diambil dari jumlah koefisiennya. Dan ada yang salah satu diketahuinya. Nah ini ya. Gay-Lussac, hukum ini hanya berlaku untuk reaksi gas yang susunannya sederhana. Hukum perbandingan volume tidak berlaku untuk reaksi yang melibatkan zat dalam fase padat, cair. Pada zat padat dan cair, koefisien reaksinya menyatakan mol. Reaksinya menyatakan mol, tidak menyatakan perbandingan volume.